Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Irfan Sanusi. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Bab pertama yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama adalah berpikir kritis. Apakah itu berpikir kritis? Yaitu tajam penganalisaan, tidak mudah percaya, dan terus menggali untuk mencari kebenaran. Kenapa demikian? Karena dalam Islam dianjurkan untuk terus berpikir, apalagi dengan menggali ayat-ayat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tertuang dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Silahkan buka Al-Qurannya, surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tolong simak bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Simak pula artinya. Penjelasan dari ayat tersebut adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi karena mereka mengklaim kefakiran Allah. Dan ayat ini bantahan bahwa Allah itu Maha Kaya yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan seluruh alam semesta membutuhkannya, dan hamba-hambanya juga membutuhkan terhadapnya. Dan ini bisa dipikirkan oleh akal yang sehat, logika yang sehat, yang sering disebut dengan ulul albab. Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa penciptaan alam semesta diciptakan oleh Allah beserta isinya, diatur oleh Allah, pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya. Kemudian dipikirkan oleh orang-orang yang memang berlogika sehat, akal sehat, yang disebut dengan ulul albab. Dan ulul albab ini yang sering mendekatkan kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Mereka senantiasa berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di dunia saja, tapi kelak di akhirat ada kehidupan yang sesungguhnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon disimak hadis ini. Boleh dilihat di sini. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Dan apa saja cerminan perilaku berpikir kritis itu? Yang pertama, berpikir untuk menggali ayat-ayat Allah
Yang kedua, tafakur kepada Allah. Yang ketiga, takarub kepada Allah. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah. Dan hikmahnya apa saja? Yang pertama, hikmahnya selalu bersyukur. Yang kedua, tafakur terhadap ciptaan Allah. Yang ketiga, punya pemikiran yang visioner, jauh ke depan. Yang keempat, termotivasi untuk menggali ayat dan kekuasaan Allah. Dan yang terakhir, senantiasa bertakarub kepada Allah. Dan apa saja cerminan perilaku berpikir kritis itu? Yang pertama, berpikir untuk menggali ayat-ayat Allah. Yang kedua, tafakur kepada Allah. Yang ketiga, takarub kepada Allah. Keempat, senantiasa berzikir kepada Allah. Dan hikmahnya apa saja? Yang pertama, hikmahnya selalu bersyukur. Yang kedua, tafakur terhadap ciptaan Allah. Yang ketiga, punya pemikiran yang visioner, jauh ke depan. Yang keempat, termotivasi untuk menggali ayat dan kekuasaan Allah. Dan yang terakhir, senantiasa bertakarub kepada Allah. Selanjutnya yaitu bersikap demokratis. Apa itu demokratis? Demokratis ini berasal dari kata demos dan kratein atau kartos, yaitu bahasa Yunani, yang artinya demos adalah rakyat, dan artinya dari kratos atau kratein yaitu kekuasaan atau kedaulatan. Nah, di sini dalam Islam bukan dikatakan demokrasi, tapi al-hurriyah, yang artinya kebebasan. Kebebasan memilih pemimpin, kebebasan mengkritik atau menasihati penguasa, kebebasan dalam hal yang lainnya. Tetapi kebebasan ini tidak berbenturan, tidak menerjang rambu-rambu norma dari syariat Islam, dari tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 159. Silahkan buka Al-Qurannya, Surah Al-Imran ayat 159, dan simak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Simak pula artinya. Penjelasan dari demokratis yaitu tatanan sebuah negara yang berkedaulatan terhadap rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, inilah yang sering dipakai salah satunya di negara kita, yaitu yang bersifat tatanan negara demokrasi. Tapi dalam Islam dari dulu juga sudah ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan dalam sebuah negara yang demokrasi itu dengan cara bermusyawarah. Karena apa? Dengan musyawarah bisa mengedepankan sikap kritis dan juga demokratis, yang mengedepankan rasa kebersamaan dengan haluan untuk mencapai sebuah tujuan dengan seksama, sesuai dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa disimak di sini, bisa dilihat. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, Abu Hurairah berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabat
hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah dapat mengedepankan rasa mufakat dan mengedepankan rasa kebersamaan. Nah, selanjutnya hikmah berperilaku demokrasi itu apa saja? Salah satunya yang pertama meningkatkan rasa empati, meningkatkan rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua terhindar dari tindakan kekerasan. Yang ketiga meningkatkan rasa kerjasama dan gotong royong. Yang selanjutnya terbangun komunikasi yang baik. Dan terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama. Demikian penjelasan tentang materi berpikir kritis dan demokrasi untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga besar manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.